قال الله سبحانه وتعالى في القرآن العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. Jemaah salat subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kembali kita duduk dalam ta'lim subuh. Kajian pada pagi hari ini adalah fikih hadis, masih bab tentang sifat salat yang di dalamnya menjelaskan tentang rukun-rukun salat. Bismillahirrahmanirrahim. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا به وعن بعلومه في الدارين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام إلى الصلاة يكبر حين يقوم ثم يكبر حين يركع ثم يقول سمع الله لمن حمده حين يرفع صلبه من الركوع ثم يقول وهو قائم ربنا ولك الحمد ثم يكبر حين يهوي ساجدا ثم يكبر حين يرفع رأسه ثم يكبر حين يسجد ثم يكبر حين يرفع ثم يفعل ذلك في الصلاة كلها ويكبر حين يقوم من الاثنين بعد الجلوس متفق عليه. Jamaah salat subuh di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala tidak menjelaskan secara detail bagaimana tata cara salat, bahkan jumlah salatnya berapa, zuhurnya enggak disebut, asarnya enggak disebut. Maka tidak cukup kita belajar Al-Quran tanpa belajar hadis. Karena yang ditinggalkan oleh Rasulullah itu hanya dua perkara. Taraktu fikum amrain, yaitu Al-Quran dan hadis. Maka penjelasan tentang tata cara sholat Rasulullah menjelaskannya di dalam hadis-hadisnya. Kata Abu Hurairah, Rasulullah itu kalau mau sholat, beliau takbir, berarti takbir pertama atau takbiratul ihram. Kemudian Rasulullah ketika hendak ruku, takbir lagi. Ya. Ketika mau i'tidal, mau naik, beliau membaca Sami Allahu liman hamidah. Ketika sudah tegak berdiri, disitulah kesempatan kita untuk tuma'ninah. Rabbana walakal hamd mil'as samawati wa mil'al ardi wa mil'a ma syi'ta min syai'in ba'd. Jangan dibaca dari bawah semua. Sami Allahu liman hamidah rabbana lakal hamd samawati wa mil'al ardi. Nanti ketika i'tidalnya enggak sempurna. Akhirnya tidak tumakninah, ketika tidak tumakninah tidak sah salatnya. Ketika Rasulullah hendak turun ke ruku', beliau takbir Allahu Akbar. Ketika bangun dari ruku', dari sujud, takbir lagi. Ketika mau duduk, begitu seterusnya beliau lakukan dalam setiap salatnya. Dan setiap duduk dua kali, artinya setiap 2 rakaat, beliau ketika mau naik, beliau membaca takbir. Atau bangun dari rakaat kedua mau ke rakaat ketiga. Fikih hadisnya adalah takbiratul ihram hukumnya wajib. Sedangkan takbiratul intiqal itu dari satu rukun ke rukun yang lain. Takbir pindah-pindah. Ya. Menurut jumhur ulama tidak wajib. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Tak wajib. Menurut kebanyakan ulama. Tapi menurut Imam Ahmad wajib.
Rukniyatul i'tidal fi kulli raf'in min ruku'in aw sujudin. I'tidal itu tegak berdiri seperti ketika dia takbiratul ihram. Dengan meluruskan punggung berdiri, berdiri. Kayak orang latihan baris, kata orang baris berbaris. Sunnah menggabungkan antara tasmi' tahmid bagi imam dan munfarid. Jadi kata sami Allahu liman hamidah itu menurut hadis ini mau makmum mau imam sama-sama membaca sami Allahu liman, imamnya yang keras, makmumnya enggak usah keras. Nah, kemudian ada pendapat lain iktisarul ma'mur ala tahmid. Ada yang mengatakan kalau jadi makmum cukup Rabbana walakal hamdunya saja. Sami Allahu liman hamidah. Rabbana walakal hamd bagi makmum saja. Kemudian yang keenam menjelaskan jumlah takbir di dalam salat 5 waktu dengan perincian sebagai berikut. Salat yang jumlahnya yang jumlahnya 4 rakaat, maka takbirnya sebanyak isnaini wa isrina takbiratan. Oh, bentar ya. Untuk salat yang 3 rakaat fi shalatis sulasiyah sab'ata asyara takbiratan. 17 takbir semua. Untuk salat yang dua rakaat berjumlah sunayah 11 takbir. Untuk salat yang 4 rakaat itu 22 takbir. Kemudian kalau digabungkan semua digabungkan kan ada maghrib sendiri, subuh sendiri. Kalau subuh jumlahnya hanya 11. Maghrib jumlahnya 17. Kalau yang 4 rakaat zuhur, asar sama isya itu kalau digabung jumlahnya memang takbirnya menjadi 66. Karena 22 ya, 22 kali 3. Dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW apabila bangun dari rukuk beliau membaca Allahumma rabbana lakal hamd mil as-samawati wa mil ma syi'ta min syai'in ba'd.
أهل الثناء والحمد أحق ما قال العبد وكلنا لك عبد اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا رد لما قضيت ولا معطي لما منعته ولا ينفع ذا اليد منك الجد. Jadi banyak referensi, banyak perbedaan ketika membaca doa-doa itu. Maksudnya apa? Fikih hadisnya adalah disunnahkan, disyariatkan membaca zikir yang datangnya dari Nabi ketika i'tidal di dalam ruku. Wajib i'tidal itu tumakninah. Bayangkan berapa yang dibaca itu. Kadang-kadang kita lihat orang sholatnya tumakninahnya nggak ada, berarti nggak baca apa-apa. Coba bayangkan kalau baca ini saja itu sudah lama. Sami'allahu liman hamidah, Rabbana lakal hamd, mil'as samawati wa mil'al ardi wa mil'a ma syi'ta min syai'in ba'd. Ahla tsana'i wal majd ahaqqu ahla tsana'i wal majd ahaqqu ma qala al-'abd wa kulluna laka 'abdun. Allahumma la mani lima a'tait wa la mu'ti lima mana'at wa la yanfa'u dzal jaddi minkal jadd. Itu aja kalau dibaca sudah setengah menit. Ini kadang tumakninahnya enggak ada ketika i'tidal. Berarti enggak baca. Atau dibacanya ketika mau naik saja. Yang ketiga, sunnah menggabungkan tasmid tahmid ketika i'tidal dari ruku, baik bagi musalli sendiri atau bagi yang berjamaah, baik imam maupun makmum. Yang keempat, tafwidul umur kulliha ila Allah lillahi ta'ala. Wal id'an lahu wal i'tiraf bi wahdaniyatihi wat tasrih bi annahu la haula wala quwwata illa billah wa anal khaira wasyarra. Menyerahkan segala urusannya ini kepada Allah. Ya, menjelaskan urusan-urusan semuanya itu kepada Allah. Kemudian mohon perlindungan kepada Allah. Kemudian mendemonstrasikan, menjelaskan atau memproklamirkan, mengakui keesaan Allah. Kemudian menjelaskan, mengungkapkan tasrih bahwa tidak ada yang punya daya dan kekuatan kecuali dengan izin Allah. Dan segala kebaikan, keburukan semua datangnya dari Allah. Jadi Allahumma la mani lima a'tait. Allahumma ya Allah, tidak ada yang bisa melarang terhadap apa-apa yang engkau berikan. Atau sebaliknya tidak ada yang bisa memberi terhadap apa-apa yang engkau larang. Kalau kata Allah tidak. Seluruh dunia tidak mau ngasih, kalau kata Allah bisa. Yang kelima, dari hadis ini, al-hitsu ala tarki dunya wa zuhdu fiha li'annaha darun faniyah. Anjuran untuk tidak terlalu ngoyo urusan dunia, tidak terlalu ini. Biasa-biasa saja. Meninggalkan dunia, zuhud di dunia, karena dunia ini adalah rumah kehancuran. Al-hitsu ala al-iqbal ala Allah bil a'mal salihah. Anjuran untuk selalu terus-menerus beramal soleh yang bisa bermanfaat pada hari kemudian. Hadis dari Sayyidina Abdullah bin Abbas tentang rukun dalam sujud. Kata Rasulullah, umirtu an asjuda ala sab'ati a'zum. Aku diperintahkan oleh Allah untuk sujud melalui 7 tulang. Ala sab'ati a'zum. 1, tulang wajah. Kemudian Rasulullah memberi isyarat biyadihi ila anfihi alal jabhah wa asyara ila anfi sini. Wal yadaini 2 tangan, wa rukbataini 2 lutut, wa atrafil qadamaini dan ujung 2 jari. Ujung 2 kaki atau jari-jari 2 kaki. Maksud daripada sujud itu adalah at-tadallul wal khudu' lil malikil ma'bud. Merendahkan diri, menghinakan diri, khudu'
kepada zat yang memiliki segalanya yang berhak disembah. Wala yaqumul anfu maqamaha. Hidung itu biasanya di atas, tapi ini dicampakkan ke bawah. Jadi dari fikih hadisnya, maka ulama-ulama nanti berbeda pendapat. Mari kita dengarkan pendapat atau komentar-komentar daripada ulama tentang jabhah. Jabhah itu wajah, dahi. Dahi ya. Dari mana batasan dahi itu? Jadi, wajib sujud pada 7 anggota badan ketika. Nah, ini pendapat Imam Syafi'i ya. Wajib sujud pada 7 anggota. Menurut Syafi'i dan Imam Ahmad. Wajib sujud ala ba'di kulli wahidin min hadhil a'dha'i sab'ah. Nah, sekarang tentang wajah. Zahab al-Malikiyah wal Hanafiyah, Hanafi dan Maliki mengatakan wajibnya sujud alal jabhah. Wa qala kedua mengatakan inna sujudu ala baqiyatil a'dha'i sunnatun. Sujud pada seluruh anggota itu sunnah. Jabhah itu meliputi apa? Maksudnya itu sujud alal jabhah wal am. Imam Ahmad mengatakan hidung dan jidatnya ini harus nyentuh. Kata Imam Ahmad. Bersamaan kedua-duanya. Jidat sama hidung. Berarti kalau orang pakai masker tanpa ada undur syar'i ya. Undur syar'i beda. Nah, maka tidak sah sholatnya. Kalau pendapat Imam Ahmad. Maka waktu corona itu, nah itu yang masalahnya. Ketika makan maskernya dibuka, ketika sholat maskernya dipakai. Nah, itu kan aneh. Itu yang membuat kita nggak terima sebenarnya. Bukan masalah nggak bolehnya. Ketika di mobil bisa satu mobil bersama-sama, ketika sholat harus atur jarak sekian meter. Di situ sebenarnya yang tak masuk akal. Jadi akhirnya nggak diikuti, nggak diindahkan. Di mana-mana orang menganjurkan untuk menjaga jarak, malah ada live orang yang bikin aturan malah dempetan ketika foto-fotoan. Akhirnya nggak berlaku, amburadul. Aturannya dibuat, dilanggar sendiri. Jamaah salat subuh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kata Imam Ahmad, kalau hidungnya enggak nyentuh ke tanah, apalagi jidatnya, maka tidak dianggap cukup sujudnya. Kalau Abu Hanifah mengatakan ini tasnu ala ahdi majazam al-karaha. Kalau mencukupkan pada salah satunya, bisa hidung, bisa dahi, maka cukup. Salah satunya tapi makruh. Kalau bisa kedua-duanya. Jadi Imam Hanifah ya, Abu Hanifah ya. Imam Ahmad mengatakan wajib hidung sama jidatnya nyentuh tanah. Imam Abu Hanifah boleh salah satunya. Kalau hidungnya nyentuh, nggak apa-apa jidatnya nggak nyentuh, tapi makruh. Jidatnya nyentuh, hidungnya nggak apa-apa nggak nyentuh, tapi makruh. Yang masalah itu sekarang sudah pakai masker, songkoknya sampai nutup dahi. Nah, itu nggak nyentuh sama sekali. Nggak masuk. Mau di Imam Abu Hanifah, mau di Imam Malik, nggak masuk. Nggak bisa ngambil salah satu dari pendapat Imam. Nah, Imam Malik dan Imam Syafi'i mengatakan wajib sujud jabhah. Jidat harus nampak. Makanya saya kalau sholat kadang ngasih jamaah dilihat. Ada yang songkoknya masih begini. Karena nggak paham, diginiin lagi. Ya memang harus digituin. Masih diginiin lagi. Tambah ditaruh ke dalam, tambah nggak nampak. Jadi kalau sholat begini, sholatnya tidak sah.
pendapat Syafi'i ya, ini tidak sah nih. Tidak sah. Tidak sah sholatnya kalau pakai songkok. Makanya songkoknya ditarik atas. Pegang lagi nih, cek masing-masing. Kalau pendapat Imam Abu Hanifah boleh salah satunya. Masalahnya sekarang hidungnya juga pakai masker. Songkoknya sudah begini, hidungnya pakai masker. Jadi apa sholat sama apa? Ah, sekarang yang terjadi, oke lah, nggak ada masalah. Nah, terkadang nampak perempuan-perempuan itu. Nah, kalau perempuan pakai seperti ini, ya jelas rasa. Sujud di atas mukenanya tidak sah sholatnya. Tidak boleh sujud pada benda yang bergerak ketika dia bergerak dalam sholat. Hati-hati ibu-ibu, jangan sampai mukenanya disujudin. Cek. Tidak sah. Kalau sudah tidak sah, berarti selama ini enggak sholat. Nah, kalau Imam Abu Hanifah, ininya nyentuh sudah dianggap cukup tapi makruh. Atau sebaliknya, jidatnya saja nyentuh, hidungnya enggak nyentuh, makruh. Kedua-duanya harus nyentuh. Kalau Imam Syafi'i dan Imam Malik mewajibkan wajabha, jidat, adapun hidung nyentuh sunnah.